Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir Maudhi Bidroya. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat At-Tahrim. Nomor suratnya yang ke-66. Ayat ke-6. Hadirin rahimakumullah, surat Tahrim ayat 6 ini terkenal dengan pendidikan. Salah satu nama dari bulan Ramadan menurut para ulama di tafsir adalah Syahrut Tarbiyah atau Syahrut Ta'dib. Itu bulan pendidikan. Di dalam hadis disebut Syahrut Tamrinat. Ramadan itu adalah bulan latihan. Tapi kalau kita lihat nama lain bulan Ramadan di dalam Ibnu Huzaimah, itu ada jelaskan bab Fadhail Ramadan wasyami. Bab ke-7 halaman 110. Di sini jelaskan ada 8 nama Ramadan. Redaksi hadisnya qad ja'akum syahrun azim. Jadi yang 8 itu salah satu nama Ramadan adalah syahrun azim, bulan yang agung. Karena turun Al-Qur'an, itu disebut Al-Qur'an azim. Yang kedua, bulan Ramadan disebut syahrun mubarak, bulan yang diberkahkan. Karena ada firman Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang berkah. Di malam berkah itu nanti ada malam Lailatul Qadar yang dinilai ibadahnya sama dengan 1000 bulan atau 84 tahun lebih. Kemudian yang keempat disebut Syahrul Sobri, bulan sabar. Itu jelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas shobiruna ajrum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar tanpa batas. Para ulama golongan al-tahqiq seperti Imam Ghazali menjelaskan apa itu as-sabirun, as-sabir atau as-saimun. Orang yang berpuasa pahalanya tanpa batas. Yang kelima, Syahrul Muasah, bulan berbagi rizki. Ada yang ketujuh yaitu Syahrul Tadil Rizqil Mukmin. Bulan Ramadan disebut bulan menambah rizki umat Islam. Paling tidak ya umat Islam mendapat zakat fitrah. Kemudian yang ketujuh yaitu Syahrul Syam. Karena di dalam surah Al-Baqarah 183 kutiba alaikumussyam. Yang ke-8 disebut Syahrul Ramadan. Itu jelaskan dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Itu nama-nama yang disebut di dalam para ulama menamakan nama Ramadan. Nah, karena disebut nama, maka di dalam kitab atau di dalam kitab Muhadzab, ketika satu nama itu tidak boleh sendiri, harus digabung. Seperti dalam kitab Fathul Mu'min, dia mengatakan bahwa kalau Allah itu sebagai nama, maka harus digabung dengan kalimat lain. Misalnya Abdullah, tidak boleh ada nama orang namanya Allah. Itu bisa kufur, walau ta'anutan. Meskipun guru, kamu punya anak ya? Iya. Siapa namanya? Allah. Nah, itu bisa kufur. Jadi tidak boleh anak nama Allah. Kecuali pakai lapan Abdullah. Rahman juga begitu. Harus sunat di dalam kitab Muhadzab, sunat pakai lapan Abdul. Nah, lapan Ramadan juga kalau disebut nama, itu tidak boleh sendiri. Jadi harus Syahrul Ramadan, Syahrul Syam, Syahrul Muasah dan seterusnya. Nah, kaitan dengan nama-nama itu, kalau kita melihat tadi surat At-Tahrim ayat 6, kenapa ulama tafsir mengatakan Ramadan itu adalah Syahrut Ta'dib. Imam Sufyan Suri mengatakan ku di situ adalah at-ta'dib. Itu adibuhum wa alimuhum. Jadi ku di situ artinya kita harus mendidik diri kita, mengajarkan diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Mengajar dan mendidik anak istri kita supaya tidak terjerumus kepada dua hal neraka itu. Satu, al-manhiyat, yang dilarang yaitu dijauhi. Kedua, al-munkarat, yang munkar,
harus ditinggalkan. Makanya pendidikan itu dua, satu yaitu mempertahankan jati diri atau sebut karakter, tabiat yang baik disebut ta'dib. Dan kedua, setelah dibersihkan dari sifat-sifat kotorannya, maka alimu, diberikan ilmu. Tidak bisa ilmu masuk kalau jiwa manusia itu masih kotor. Ini kaitan dengan kalimat ku anfusakum tadi. Nah, memang ahli tafsir secara teks banyak mengungkap tentang kalimat ku anfusakum yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya saya lihat di dalam Sunan Ahmad bin Hambal, juz ketiga, halaman 220, atau di dalam kitab Sunan Abi Daud, itu nomor hadisnya 494, atau di dalam Sunan Imam Tirmidzi, nomor hadisnya 407. Murru as-sobiyya lis-shalah. Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat. Idza balago sab'a sinin, kalau sudah sampai usianya 7 tahun. Wa idza balago asal sinin padribuhu 'alaiha. Kalau sudah sampai usia 10 tahun, maka boleh dipukul. Ini kalau kita lihat teks hadis ini, kenapa kita boleh sampai memukul kepada masih usia 10 tahun? Padahal kalau dihitung oleh para ulama, balik itu usia 15 tahun. Kalau laki-laki. Dan kenapa harus diperintahkan usia 7 tahun? Padahal perempuan balik itu usianya 9 tahun atau sudah haid. Karena tamrinat membiasakan ibadah kepada Allah dan menjauhi kemunkaran. Makanya para ahli pendidikan, termasuk Profesor Asep Saifuddin, ini bersolor kepada saya 2-3 hari lalu, Pak Kiai, sebetulnya saya itu dulu tidak masuk TK sebab diurus oleh nenek saya. Dididiklah saya oleh nenek saya di Garut, sehingga saya jadi begini. Sementara yang belajar di TK, ya ada yang jadi, ada yang tidak. Jadi membuat semacam ilustrasi bahwa saya bisa jadi profesor karena dididik nenek saya. Betul apa yang disampaikan oleh Anis ketika ditanya di Agim oleh santrinya, sebenarnya disebut pendidikan itu di mana, perguruan tinggi S1, S2, S3 atau di mana? Anis menjawab, sebetulnya disebut pendidikan itu di usia dini. Tahu benar, tahu salah ketika sebelum usia 6 tahun atau sebelum masuk SD. Benar, tapi yang sangat benar pendidikan tidak hanya usia sebelum 6 tahun. Sejak pranata, waktu di dalam perut seorang ibu, itu sudah harus ada pendidikan. Jadi pendidikan yang benar adalah pendidikan sebelum balik atau sebelum dia mendapat taklif. Seperti tadi, sebelum 7 tahun sudah dipindah sholat. Berarti kita menyuruh anak untuk belajar agama bukan sudah 7 tahun, yaitu sebelum 7 tahun. Disebut diniyah. Kenapa para ulama mengatakan ada pendidikan diniyah? Diniyah itu usia dini bahasa kita, karena diniyah itu ada agama di situ. 3, 1 ajarkan anak tauhid, 2 syariat, 3 akhlak. Jadi madrasah diniyah artinya madrasah yang mengajarkan tauhid, syariat dan akhlak. Nah, kita sekarang kan salah kaprah. Dalam arti bahwa kita di bulan pendidikan, kita sampai sekarang masih salah kaprah. Bagaimana maksud salah kaprah? Mendidik anak itu, 1, dipercayakan ke suatu lembaga, atau kalau istilah Diknas itu kan ada 3. Ada kajian pendidikan itu ada pemerintah, kemudian ada masyarakat, dan ada keluarga. Kalau pemerintah itu sekolah, baik ibtidaiyah atau SD atau sampai perguruan tinggi. Kalau masyarakat itu maksudnya adalah komite atau yayasan atau lembaga-lembaga lain sebut non formal, swasta lah gitu. Kalau pemerintah itu negeri. Nah, kalau keluarga yaitu istri kita atau kita di rumah. Tapi kita salah kaprahnya, punya anak diserahkan ke formal. Kalau melihat situasi sekarang peta tahun 25-30 tidak ada agama, bahaya kita. Apalagi bersaingnya pendidikan yang mahal akibat pemerintah kurang membiayai pendidikan. APBN tidak begitu cukup untuk mendidik jiwa manusia. Padahal kita di dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi lebih banyak ke raga daripada jiwa. Pada jiwa dulu. Artinya pendidikan karakter. Mau bagaimana anak bisa benar kalau APBN-nya porsinya lebih kecil daripada yang lain. Malah saya dengar katanya lebih besar olahraga daripada pendidikan olahraga. Ini berbahaya. Nah, karena memang pemerintah tidak serius untuk memberikan dana pendidikan, akhirnya diambil oleh swasta.
Sedangkan pendidikan itu perlu bangunan, perlu gedung, perlu arah sekolah dan lain-lain, jadi mahal. Dan kena mahal, ini beralasan untuk mengambil uang dari murid. Kita rasakan semualah. Ini siapa yang salah? Mungkin bisa semuanya. Sistem pendidikannya salah, masyarakat juga tidak sadar. Padahal yang paling benar adalah di rumah. Kalau pendidikan di rumah, saya lihat banyak kok yang sukses. Saya punya guru, anaknya tidak pernah sehari pun ke pesantren, jadi kiai. Baik akhlaknya. Dan ada juga beberapa orang yang dipercayakan misalnya ke negara atau dipercayakan ke masyarakat, banyak yang tidak sukses. Nah, persoalannya bukan masalah swasta dan negeri. Kalau saya pengalaman, ya saya juga belajar pengalaman dan praktek. Saya di pesantren, kalau ada santri baik, memang dari rumahnya baik. Kalau di pesantren nakal, sudah balung, tidur terus, malas, memang di rumahnya begitu. Artinya pendidikan keluarga jauh lebih penting daripada pesantren, sekolah, dan swasta atau negara. Ini yang lengah. Sehingga saya tekankan di bulan Ramadan, bulan pendidikan, coba kita merenungi diri kita. Bagaimana pendidikan kita yang sebenarnya? Ini memang ada ahli butuh tugasnya di sini tentang keluarga, dia profesinya. Tapi khawatir tidak terbahas secara tafsir. Sebab di dalam tafsir itu Pak, sebagai tafsir birriwayah, tafsir itu tafsir Quran dengan hadis. Yang pas dengan surat At-Tahrim, ku angpusakum, hadis murru as-sobiyya bis-sholah. Kenapa? Sebab menurut ulama fikih, tidak hanya sholat yang harus dibiasakan sejak kecil. Kan kewajiban itu selain sholat puasa. Jadi juga puasa. Perintahkan anakmu sholat dan puasa ketika masih kecil. Nah kalau sudah bicara sholat dan puasa, ada rukun, ada syarat, ada sunah-sunah di sholat itu. Demikian puasa. Puasa itu kalau tidak dilatih sulit ya. Sama sholat juga. Jadi latihan sholat, latihan puasa itu sebelum menginjak dewasa. Sebab satu detik atau sekon dia sudah balik tidak puasa atau tidak sholat atau tidak bertauhid, dia diancam api neraka. Kita lengah. Usia misalnya anak 9 tahun. Kalau dia belum sholat yang benar, belum puasa yang benar, belum tahu yang benar, kita yang dosa. Makanya didik anak kita sebelum balik. Bukan setelah balik baru masuk sekolah. Salah lagi diserahkan ke gurunya. Saja gitu ya. Sebab saya lihat, ya ini banyak cerita. Ada di lembaga formal guru akhlak. Dia sebagai guru akhlak sering ngajar sambil ngerokok. Coba. Ngajar akhlak tapi ngerokok. Kan sudah lucu. Nah, misalnya itu. Apakah ya tidak bicara halal, haram, dan makruh. Tetapi ketikanya kan sedang ngajar ngerokok sudah tidak berakhlak. Dan betul dikatakan Pak Anies itu dengan Pak Prof Asep. Sebetulnya pendidikan itu di situ. Waktu usia dini itu. Kalau sudah dewasa mah sulit. Ada satu lagu. Ya. Belajar di waktu kecil. Baikkan ngugir di atas waktu. Itu luar biasa. Waktu kecilin. Karena terbiasa. Di dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Itu anak itu seperti pohon-pohonan. Kalau pohon-pohonan ditanam lalu waktu kecil diurus, nah itu insya Allah dia bisa bagus. Kena lentur, ya kan? Tapi kalau sudah pohon-pohonannya itu tua, sudah keras, patah. Demikian pendidikan juga. Makanya pendidikan itu at-tamrinat, latihan yang baik. Saya lihat di tafsirnya itu, apa tamrinat itu? 2, 1, mengerjakan yang baik. Kedua, mencegah diri dari yang dilarang. Itu dari kecil. Taunya halal, taunya haram, tahu benar, tahu tidak. Dulu waktu kecil suka kata ini, pamali atau dilarang. Saya masih ingat ketika orang tua saya melarang anaknya, adik-adik saya, itu cukup dengan nah itu aja sudah bahasa ke tangan ke mulut itu berhenti. Karena memang kecil itu kan takut dengan telunjuk itu. Coba sudah sebaik kita, itu sulit kan. Itu contoh waktu kecil itu tahu ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang dilarang, ini yang tidak. Makanya kalau terlihat sekarang, kenapa ini sampai 1.000 triliun dikorupsi? Kan bukan tidak pinter, bukan tidak cerdas, bukan tidak sholat, bukan tidak puasa. Waktu kecilnya dia suka celepot, mencuri, ngagarong. Memang sudah jadi pengusaha, pasti ngagarong juga. Itulah efektifnya puasa. Begitu kita imsak, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Minggu lalu saya sampaikan. Efektif puasa itu tamrinat, latihan untuk mencegah manhiyat yang dilarang. Dan supaya meninggalkan yang munkar.
Sekali lagi, apa itu meninggalkan yang munkar? Kemunkaran itu ada pada diri kita. Kerasa kok. Itu munkar, salah itu terasa. Itu ditinggalkan sama kita. Ya, apa itu al-manhiyat yang dilarang? Itu bahayanya tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Al-manhiyat itu. Kalau mencuri bukan kemunkaran, Pak. Itu dilarang. Makanya kalau mencuri yang rugi bukan hanya dia, lain juga rugi. Itu al-manhiyat. Dilarang. Puasa efektif. Yang dilarang dijauhi, yang munkar ditinggalkan. Sering saya sampaikan, itulah efektif dari pendidikan waktu usia dini. Ini kaitan dengan tafsir di. Kenapa itu ku anfusakum wa ahlikum naro? Jagalah dirimu. Jadi berarti tugas mendidik anak istri dan tugas mendidik dirinya sendiri adalah kita para kaum bapak, suami. Wau alif di situ, wau alif itu perintah dari Allah. Itu siapa khitabnya? Kita. Ku jagalah oleh kamu semua. Sebab ku itu dari wakoyaki wikoyatan. Fi'lamnya ki lataki, kia ku. Kalau ki jaga oleh kamu sendiri, kia jaga oleh kamu berdua. Kalau ku jaga oleh kamu semua. Jadi hitopnya kepada laki-laki, tidak kepada istri. Jadi kewajiban mendidik anak itu kita laki-laki. Lalu kenapa kewajiban mengurus, mendidik, memelihara, mengasuh pada anak itu adalah laki-laki? Tapi di hadis seperti dijelaskan di dalam kitab Bulughul Maram bab nikah itu ada tunkahul mar'ah li arba'in. Kamu boleh nikah kepada perempuan salah satu dari yang 4. 5 liha, boleh nikah karena hartanya. Benghar, boleh ditikah. Atau li jamaliha, boleh nikah karena cantiknya. Jadi kalau ada yang mau nikah sama yang cantik, ya memang perintah Rasul. Atau li hasabiha, nikah kepada orang yang turunannya hebat, yang turunannya baik, turunannya mulia. Tapi yang keempat, par bidatid-din. Peroleh sama kamu, cari oleh kamu, nikahi oleh kamu wanita yang beragama. Kenapa sampai khusus par bidatid-din? Ini ada 2. Taribat yadak. Taribat yadak itu ada pengertian, Pak. Satu, taribat itu dari turob. Bahasa Arab, Pak, orang Arab kalau sebut taribat yadak itu enggak jelas apa dia maksud taribat yadak. Tapi mereka mengartikan bahwa orang yang taribat yadak itu, kata orang Sunda, bobolokot leungeunna. Tak bonyol, leungeun sasangaleun. Pokoknya capek cari uang sampai uangnya dapat sedikit. Kalau istri beragama, meskipun hanya 2.000 sehari dikasih, dia nerima. Itu tafsir pertama. Carilah istri yang beragama. Jangan pun dikasih banyak, sedikit aja terima kasih. Apalagi kalau banyak. Kedua, taribat yakat itu dari rabba. Seharusnya kamu berusaha penuh untuk mengurus anak istri. Tetapi kalau punya istri yang beragama, taribat yadak itu bisa mengurus anak kamu. Itu pengertian kedua. Makanya tikah perempuan yang beragama supaya bisa ngurus anak. Saya punya analisis, sok sama Bapak. Kalau kita punya istri satu, bisa lihat anak kita sukses tidaknya ketika punya anak satu, Pak. Kalau anak kita yang satu bisa diurus, teruskan. Punya 2, punya 3, sampai 10. Misalnya, mungkin belasan. Kenapa? Diurus semua sama istri kita, baik. Tapi kalau kita punya istri begitu ngurus yang satu nggak bisa, itu namanya erat syar'i. Di dalam kitab Fathul Mu'in dan dikutip oleh Imam Nawawi dulu di dalam sebuah hadis, kalau perempuan atau istri tidak bisa mengurus anak, itu bertentangan dengan surat Furqan ayat 74. Wa min ayatihi, surat Ar-Rum ayat 21. Sebab tujuan nikah itu untuk supaya bisa dzurriatan thayyibah. Turunan itu baik, anak cucu baik saja masuk surga. Kalau misalnya si istri tidak bisa mengurus anak yang satu, maka boleh dicerai. Erat syar'i, boleh dicerai. Bapak nanti datang ke rumah, bilang sama istri, ya, atau sama mantu calon. Kalau tidak bisa mengurus anak yang satu itu dimungkinkan 2, 3 apalagi boleh dicerai. Tapi kalau tidak boleh cerai, yang urus anak itu tinggal dipilih aja. Itu sama istri kita. Mana bisa ngurus anak? Ayo teruskan. Tidak usah bercerai sama saya. Itu. Kalau dicerai tidak mau, ngurus tidak mau, ya kita nikah lagi. Istri yang kedua. Jadi boleh nikah sama istri yang kedua karena gara-gara istri kita tidak bisa ngurus anak. Sebenarnya berisiko, Pak. Itu dalam surat Zumar, Pak. Ada Zumaro. Kalau kita punya istri gak bisa ngaji, tidak beragama, anak 1, 2, 3, 10 tidak bisa ngaji, sampai 10, anak cucu tidak bisa ngaji, kita tidak bisa ngaji,
anak istri tidak bisa ngaji, anak tidak bisa ngaji, cucu tidak bisa ngaji, itu ke nerakanya Zumaro, serombongan, satu bus. Ngabring ke nerakanya. Daripada kita ngabring ke neraka, maka di dalam kitab kamu tugian, watruk minal azwaji ma bi ta'atin wahtar azuban takun fadila. Tinggalkan kamu istri itu yang tidak bisa melaksanakan taat. Watruk minal azwaji ma bi ta'atin. Tinggalkan istri, ceraikan istri yang tidak bisa taat. Wahtar azuban, lebih baik kamu menduda takun fadila, mulia. Imam Nawawi tidak punya istri. Kita kan berumah tangga tidak untuk itu. Hanya emosi dan nafsu, sehingga banyak yang celaka. Di dunia miskin, balangsak, terbuat duit, di akhirat ke neraka. Itu akibat ada apa? Akibat tidak pakai surat Tahrim ayat 6. Gitu ya. Ada kesempatan kita ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan, bulan pendidikan, itu nilai pendidikannya harus dipakai oleh kita semua. Berikutnya, ini ayat, kalau kita lihat teks lagi Pak ya. Coba lihat ayatnya. Waquduhan nasu wal hijarah. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, anak istrimu dari api neraka. Kan itu teksnya. Kalau di dunia, jagalah anak istrimu jangan sampai mencuri. Jagalah anak istrimu jangan sampai berbuat maksiat. Makanya korelasinya dengan surat Al-Baqarah 183. Inilah kewajiban kita bulan puasa membahas ini. Sebab tujuan puasa la'allakum tattaqun. Supaya kita bisa menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemunkaratan. Pas dengan surat At-Tahrim, ku itu aku kata at-taqwa. Dan kalau kita tidak menggunakan surat At-Tahrim 6, itu jauh kita ke surga, Pak. Disiapkan surga oleh Allah setiap hari kita baca kamilin. Tapi hanya orang yang bisa melaksanakan ku angpusakum wa ahlikum naro. Kalau tidak, ini berikutnya nih, risiko. Waquduhan nas, kayu bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Saya lihat tafsir teksnya Pak, manusia orang kafir, munafik dan maasi. Kemudian hijaroh, batu itu patung yang disembah. Tapi kalau saya lihat tafsir lain, tafsir kontemporer namanya, tafsir maudhu'i bidiroya, dikaitkan dengan ku, yang masuk api neraka itu adalah waw alif yang diku, yaitu para suami. Jadi kita kalau tidak bisa mendidik anak, kapaksa jari kayu bakarnya api neraka. Itu risikonya. Wal hijaroh itu batu, patung. Ini saya lihat di tafsir, ada sahabat Pak ditanya, ini diceritakan oleh Abdul Malak bin Robi'ah bin Samroh dari bapaknya di kakeknya. Cerita ini ada ketika sahabat kumpul dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya singkat, ya Rasulullah, apakah batu di neraka yang dipakai kayu bakar itu sama dengan batu yang di dunia? Maka dijawab oleh Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, demi zat Allah, aku ada pada kuasaannya. La sahratun min sahri jahannama a'dhamu min jabali dunya kulliha. Itu teks hadis. Demi Allah, itu satu batu di neraka yang jadi bara api itu, satu batu itu akbaru min jabal dunya wa kulliha. Itu lebih besar daripada seluruh gunung-gunung yang ada di bumi. Kalau gunung di bumi semua termasuk gunung Ciremai, dikumpulkan semua di dunia, itu kecil dibandingkan dengan satu batu yang akan jadi bara apinya. Seorang kakek Khoramulsian, dia Khoramulsian itu pingsan, lalu dipegang oleh saudaranya masih hidup. Qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Setelah itu meninggal. Kaget, bergetar dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, sampai meninggal. Fabasharu bil jannah. Rasul menyampaikan, orang kakek-kakek ini dijamin masuk surga. Sahabat teriak semua, ya Rasulullah, kami tidak bergetar seperti itu. Bagaimana kami ini? Apakah kami bisa dijamin masuk surga dan kami bebas dari api neraka? Maka muncul surat 14 nomor 14. Di surat 14 itu Pak, nomor 14 itu surat Ibrahim, ada kalimat dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Akan bebas dari api neraka dan masuk surga liman khafa maqami, orang yang takut kepada perintahku. Dia tidak bisa meninggalkan sedikit pun perintahku, dan wa khafa wa'id, dia takut kepada ancamanku. Jadi pada saat itu para sahabat bertanya, jawabannya adalah orang yang dijamin masuk surga dan bebas api neraka, yang takut ketika ayat surat Tahrim ayat 6 ini
kena kepada dirinya. Bapak saya tanya, kira-kira Bapak takut gak surat At-Tahrim ayat 6 menimpa kita? Kalau tidak takut, Bapak kena neraka. Itu, jadi kita sebenarnya berat Pak. Kita minimal rasa takut, apa? Takut diancam oleh Allah, yaitu masuk api neraka gara-gara tidak ampusakum wa ahlikum naro. Ada kita harus perhatikan sekarang. Apa sebabnya? Ya realistis kan? Bapak lihat tuh. Kalau Bapak hanya sekadar tadi memberikan ilmu atau kepintaran otak, sebab disebut al-afidah itu kan sebenarnya ada dua di situ Pak. Al-afidah itu ada bersifat dimag, ada polo yaitu bersifat fisik, dan ada akal. Tapi sumbernya di hati. Sedangkan kolab itu sepakat Syria, markasnya di hati. Jadi yang dididik ini spiritual, bukan hanya akal. Bahasa sekarang kan bukan hanya dikasih ilmu, bukan hanya pinter, bukan jadi S1, S2, S3, bukan pendidikan sekolah yang hebat, bukan. Pendidikan hati, pendidikan spiritual, yaitu adanya di keluarga. Kalau kita tidak memperhatikan ini celaka kita. Apa yang celaka? Tahun 2030 hancur Indonesia ini. Kenapa tidak hancur? Bayangkan Pak. Kan sumber ekonomi yang ada di surat Al-Isra itu harus dikelola. Amwal dikelola, sudah dijual, sudah diberikan sama mereka. Dua albanin yang bisa mengembangkan sumber daya alam itu ada para ahlinya, yaitu yang menguasai iptek. Tapi tentu imtak. Saya ingat Pak Habibie, ini tentang diniyah tadi, saya sering sampaikan. Tahun 92 kalau tidak salah di Bekasi. Saya ini sebetulnya orang yang tidak pintar, orang biasa saja. Tetapi orang tua itu mendidikan anak saya di dunia. Sampai saya waktu itu saya turun ke sumur karena badan saya kecil, lalu saya nyemplung, lalu saya nyemplung saya naik. Kalau saya tidak dididik di dunia di pare-pare, saya tidak akan jadi begini. Itu Habibie yang ngomong. Kita lupa. Biar duit kabeh dibikin ke sekolah, biar kabeh bikin ke pendidikan mahal. Belum tentu. Banyak contoh. Sekarang orang korupsi kan bukan tidak pintar. Jabatan tinggi, puasa terus, sholat terus, tapi korupsi 1.000 triliun dia apain? Habis semua. Kekayaannya dikeruk, dijual, diberikan sama negara lain. Masyarakat Islam ini gara-gara pendidikan. Bulan pendidikan Syahrul Ramadan tahun 1446 dipakai dan disebarluaskan oleh kita dari Masjid Al-Hidayah sampai ke di sini ada pendidikan karakter. Apa itu karakter? Pendidikan fitrah. Manusia kita ketika lahir sunahnya fitrah baik. Kullu maulin yuladu ala fitrah, setiap manusia fitrahnya baik. Kira abawahu, kalau ibu bapaknya yang bisa anaknya Yahudi atau Nasrani, baik tidaknya anak itu yang mencuri atau ngagarong tergantung di rumahnya. Saya punya santri Pak, begitu ada santri waktu itu masih banyak, lalu saya keluarkan Pak. Saya keluarkan santri itu. Alhamdulillah, setelah dikeluarkan yang cerita suka ngambil ikan garing di Nahau, ngambil bulem hui, setelah dikeluarkan tidak pernah hilang sampai sekarang. Jadi betul itu pendidikan keluarga itu tidak pernah hilang sampai sekarang. Tanya sama istri saya. Setelah saya keluarkan itu orang tidak pernah hilang sampai sekarang. Ada Pak Agus tuh ngasih HP 7 juta kayaknya Pak Agus ngasih HP. Saya titip, harus ngerekam di sini. Hati-hati ya, jangan sampai hilang ini HP. Saya ngomong pada ngerekam di sini. Ternyata pas subuh sudah cerita, Abi, HP hilang. Saya kaget sudah titipin sampai hilang, tiba-tiba hilang. Itu waktu masih ada dia tuh, waktu yang sudah jabat celpit itu. Itu ternyata Pak, ini contoh saja. Bapak harus percaya Pak. Saya di pendidikan bukan hanya teori, saya sudah praktek. Mudah-mudahan kita ini bulan Ramadan, bulan pendidikan, dan kita memang harus tanggung jawab. Tadi ingat surat Tahrim ayat 6, kalau kita tidak bisa mendidik keluarga, maka kita diancam oleh ini tadi waquduhan nas, bara apinya kayu bakar kita. Dan kedua, kita harus mendidik istri. Bapak kalau sekarang misal mau merencanakan punya poligami, disilahkan. Kalau anak istri kita tidak bisa mendidik, saya ancam saja. Nih bisa didik dah. Kalau tidak saya nikah lagi. Begitu aja gampang. Atau mungkin dicerai. Kan kalau dicerai masalah Pak. Lebih baik kita ya nikah lagi, tapi mungkin kan anak istri yang kedua bisa ngurus anak tiri, gak mungkin. Memang tadi itu kita lebih baik urus sendiri, tapi kan ada aturan di dalam rumah tangga itu. Ini apakah saya tanya Pak Ali Buto sudah menjelaskan seperti ini? Walah. Tapi kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum sekarang, Bapak harus takut surat At-Tahrim ayat 6 karena ancamnya cukup berat. Yaitu waquduhan nas, bara apinya
kayu bakarnya adalah kita sebagai kaum laki-laki. Ada filosofi yang harus kita sampaikan. Bagaimana supaya kita bisa puasa yang sesungguhnya. Pakai surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa supaya bisa menjaga diri, menjaga anak istri, dan takut dari maksiat. Ini koordinasinya dengan surat Al-Ahzab ayat 6. Mudah-mudahan bulan Ramadan salah satunya adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, kita lulus. Ya sampai selesai nanti tanggal 30 atau 29. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, yang akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.